Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang solih-solihah. Pada kesempatan kali ini Miss Ati akan menyampaikan materi PPKN tentang penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Namun sebelum Miss Ati sampaikan materinya, Miss Ati mau tanya terlebih dahulu kepada Ananda yang di rumah. Apakah Ananda masih ingat simbol-simbol pada sila Pancasila dan bunyi silanya? Coba kita ingat bersama-sama ya. Simbol pertama, apa ya simbolnya? Iya, yang bentuknya seperti ini. Iya, bintang. Dengan bunyi silanya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol yang kedua, ada rantai. Rantai bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbol sila ketiga, ada pohon beringin. Bunyi silanya apa? Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat, simbolnya apa ya kira-kira? Kepala apa ya? Oh, iya betul, kepala banteng ya. Dengan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, simbolnya apa ya? Iya, padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Nah, coba Ananda buka buku petik 2A-nya halaman 84. Dibuka. Miss tunggu ya. Nah, sudah dibuka? Oke, dengarkan ya. Nah, penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Sekolah itu tempat kita belajar ya. Mau belajar matematika, bahasa Indonesia, akidah akhlak, fikih, dan mata pelajaran yang lainnya. Nah, kemudian kerukunan di sekolah itu harus dijaga. Agar apa? Agar kita tidak berantem dengan teman. Kemudian caranya dengan apa, Miss? Dengan berperilaku baik di sekolah. Misalnya kalau ada guru, ucapkan salam, kemudian bersalaman, atau disapa Assalamualaikum Miss, seperti itu ya. Nah, Ananda bisa lihat contoh atau perilaku di sekolah yang sesuai sila-sila Pancasila yang ada di buku pena halaman 84. Nah, di sini ada contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila-sila Pancasila. Pada sila pertama ada gambar 4 anak yang sedang berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, ini merupakan penerapan sila pertama Pancasila, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian bisa juga sholat duha berjamaah ya. Lalu ketika hari Jumat ada infak, kita berinfak, itu juga termasuk perilaku sila yang mencerminkan sila pertama. Yang kedua, sila kedua, di sini ada gambar 2 anak yang sedang meminjamkan pensil kepada temannya karena temannya tidak membawa pensil. Nah, ini merupakan cerminan atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, yang ketiga, gambar yang ketiga ini sedang kerja bakti membersihkan sekolah. Tuh ya, lihat ya, ada 6 anak yang sedang membersihkan sekolah. Atau bisa juga ketika Ananda piket di kelas, misalnya ada Zafran, Albi, dan Balkis, piketnya di hari Senin. Berarti Balkis, Zafran, dan Albi harus bekerja bakti atau piket bersama-sama membersihkan ruangan kelas. Itu juga termasuk perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Nah, kemudian sila keempat, nih misalnya
saling menghargai dalam diskusi. Kalau kita sedang diskusi di kelas, kita harus saling menghargai pendapat teman kita ya. Misalnya, ketika sedang pelajaran bahasa Indonesia, kita diskusi tentang kalimat ajakan. Nah, ada teman kita yang mengusulkan pendapatnya. Kita harus bisa menghargai ya. Kemudian di sila kelima. Di sila kelima ini bersikap sportif dalam pertandingan. Nah, bersikap sportif itu apa? Bersikap jujur, tidak boleh curang ya. Ketika kita bermain apapun itu, kita tidak boleh curang, kita harus sportif. Nah, coba sekarang kita geser ke halaman 85. Lihat soal nomor 1 ya. Kerjakan soal berikut. Warnailah jawaban yang benar. Nah, di sini ada menghargai hasil karya teman. Merupakan contoh penerapan sila keberapa ya kira-kira? Kalau menghargai hasil karya teman, kalau ada teman kita yang sudah menggambar, entah itu gambarnya bagus atau jelek, kita harus bisa menghargai. Kira-kira itu penerapan sila keberapa ya? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ayo menghargai. Kira-kira sila keberapa ya? Iya, bisa juga sila kedua atau sila keempat ya, saling menghargai. Nah, kemudian bisa diwarnain ya, sila kedua ataupun sila keempat. Nah, kemudian nomor 2, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban boleh lebih dari 1. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Yang A, jadwal piket kelas ditentukan melalui musyawarah. Siswa yang mendapat giliran piket harus. Nah, kalau kita mendapat giliran piket, kita harus apa ya? Coba kita baca bersama-sama ya. Bekerja sama dengan teman, betul apa salah? Betul, jika betul di checklist. Kemudian yang kedua, melaksanakan piket. Ayo, kalau kita mendapat giliran piket, kita harus piket atau tidak? Iya, betul, kita harus piket ya. Berarti melaksanakan piket di checklist. Kemudian yang terakhir, datang terlambat. Nah, kalau kita mendapat giliran piket, kita harus datang terlambat atau tidak? Tidak ya, berarti ini disilang. Boleh disilang atau dikosongkan ya. Lanjut yang B. Setiap hari Jumat, sekolah mengumpulkan amal atau infak ya, ini ya, infak. Memberikan amal adalah sikap sesuai sila. Yang pertama kita lihat dulu ketuhanan yang Maha Esa. Betul apa salah ya? Betul ya. Kalau kita niatnya karena Tuhan atau karena Allah, berarti termasuk ke dalam ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lihat yang bawahnya. Sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak. Iya ya, karena mengumpulkan amal ini kita bisa saja untuk membantu teman-teman kita atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Berarti di checklist. Kemudian di Persatuan Indonesia, termasuk tidak ya untuk Persatuan Indonesia? Tidak ya, berarti disilang. Nah, kemudian yang C, sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila adalah, nah kita baca yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib. Betul, sesuai atau tidak dengan sila ketiga Pancasila? Nah, sesuai ya, berarti di checklist. Kemudian yang kedua, malas membersihkan kelas. Nah, ini termasuk sesuai tidak dengan sila ketiga Pancasila? Tentu tidak ya, kita tidak boleh malas, berarti ini salah nih.
Kemudian yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Betul atau salah? Tentu betul ya, kita itu harus bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan warna kulit atau miskin dan kayanya. Kemudian yang keempat, berbagi makanan dengan teman. Sesuai dengan sila ketiga bukan? Tidak ya. Ini masuknya ke sila kedua. Kemudian yang terakhir, menyapa teman ketika bertemu. Nah, ini termasuk sikap yang sesuai sila ketiga bukan? Tidak ya, ini juga termasuknya sila kedua. Nah, itu ya. Coba sekarang lihat di halaman 86. Nah, tugasnya Ananda cukup kerjakan halaman 86 nomor 3 ya. A, B, C, D, dan E. Jika sudah dikerjakan, nanti Ananda minta tolong ke ayah dan bunda untuk memfotokan tugasnya dan mengirimkannya ke WA Miss ya. Miss tunggu sampai jam 9 malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.